Bagaimana peta perbankan sekarang? Saat ini, menurut OJK, jumlah bank ada sekitar 106. Total asetnya kalau digabung, kira-kira sekitar 10.000 triliun rupiah atau 10 kuadriliun. Lebih dari separuh asetnya, ternyata dikuasai oleh 5 bank yang terbesar. Jika seluruh aset 5 bank terbesar itu digabung, jumlahnya ada 5.575 triliun. Itu aset sampai akhir tahun 2022. Sedangkan laba bersih 5 bank itu, jika dikumpulkan nilainya mencapai 155 triliun rupiah. Di bank-bank itulah mungkin uang kita mengendap. Kita simpan, kita percayakan kepada para pengurus bank, dan kemudian diputar oleh pengelola bank untuk menghasilkan laba. Siapa saja pemilik bank-bank terbesar itu? Coba kita urut satu persatu. Dan ternyata juaranya adalah Bank Mandiri. Total asetnya pada tahun 2022 sampai akhir tahun 2022 hampir 2.000 triliun. Labanya sekitar 41 triliun. Di bank ini, negara atau pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham terbesar, yaitu 52%. Pemegang saham sisanya adalah publik, termasuk di dalamnya 12 orang direksi atau 12 orang direktur dan 5 orang komisaris yang punya saham di Bank Mandiri. Di posisi kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Total aset BRI pada tahun 2022 sekitar 1.866 triliun. Dengan akumulasi laba bersih mencapai 51 triliun, lebih besar dari Bank Mandiri. Di BRI, pemerintah memiliki saham 53,19%. Seluruh direksi yang tahun 2022 jumlahnya ada 12 orang juga punya saham. Untuk Dewan Komisaris, dari 10 orang, hanya 3 komisaris yang punya saham di BRI. Peringkat ketiga, bank terbesar di Indonesia diisi oleh Bank Sentral Asia atau BCA. Total aset BCA pada tahun 2022 mencapai 1.315 triliun. Laba yang berhasil diakumulasi oleh BCA sekitar 41 triliun. Sama lah dengan Bank Mandiri, mungkin ada beda-beda tipis gitu ya. Nah, keduanya sama-sama menghasilkan laba 41 triliun. Lalu siapa pemilik BCA? Bank ini dulunya adalah milik keluarga Salim atau Lim Siu Leong. Sekarang dikuasai oleh Hartono bersaudara, yaitu Budi Hartono dan Bambang Hartono. Mereka adalah keluarga yang memiliki Rokok Jarum. Total kepemilikan keduanya 54,94% dan sisanya adalah milik publik. Selanjutnya di posisi keempat adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Aset BNI pada tahun 2022 tercatat 1.030 triliun. Dengan laba sekitar 18 triliun. Pemerintah punya 60% saham di BNI dan sisanya milik publik. Nah, di saham milik publik ini, dari 12 anggota direksi atau 12 direktur yang mengurus BNI, ada 9 direktur yang punya saham bank yang mereka kelola atau bank plat merah ini. Untuk komisaris, dari 10 orang, ada 2 yang punya saham di BNI. Posisi kelima terbesar adalah Bank Tabungan Negara atau BTN. Dibandingkan dengan 4 bank yang sebelumnya, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, dan BNI, nah, dibandingkan dengan 4 itu, total aset BTN itu sangat jomplang. Lainnya di atas 1.000 triliun, tapi BTN cuma 402 triliun rupiah. Labanya pun juga jauh lebih kecil karena hanya 3 triliun. Saham pemerintah di bank ini mencapai 60% dan sisanya adalah saham publik. Bank ini dikelola oleh 9 direktur. Semuanya punya saham di BTN. Kecuali, ada kecualinya, direktur utama. Sedangkan komisaris, dari 7 orang, ada 3 yang punya saham di BTN. Jadi, dari 5 bank terbesar di Indonesia saat ini, 4 diantaranya adalah bank plat merah atau bank BUMN atau bank
yang sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi, dari 5 bank terbesar di Indonesia saat ini, 4 diantaranya adalah bank plat merah atau BUMN atau bank yang sahamnya secara langsung dimiliki oleh negara. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Jadi hanya 1 bank swasta yang menyempil, yaitu BCA, yang dimiliki oleh keluarga pemilik Kerajaan Rokok Jarum. Kalau total aset perbankan sekitar 10.000 triliun atau 10 kuadriliun, berarti hampir separuh ngumpul di bank pemerintah. Nah, kalau UMKM masih susah dapat kredit, sepatutnya lah bertanya pada pemerintah, penguasa bank di tanah air yang menyalurkan kredit. Eling, lawan waspada. Jangan lupa, ngopi dulu.